rumor yang beredar bahwa data server KPU itu berada di negara lain. Oke lur, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Muhammad Syarif Hidayat. Pada kesempatan kali ini saya akan membuat video tentang misteri dan sejarah kelam pelaksanaan pemilu di Indonesia. Oke, langsung simak. Kita bisa tahu sendiri bahwa pemilu itu adalah pesta demokrasi rakyat. Garis bawahi pesta demokrasi rakyat. Kan diadakan 5 tahun sekali dan menyesuaikan biasanya pilihan bupati, pilihan gubernur, pilihan wali kota, pilihan DPR, pilihan presiden, dan pemilihan yang lain. Dan pada kesempatan kali ini kita akan membahas sejarah kelamnya pemilu di Indonesia versi saya. Oke, lanjutkan. Yang pertama adalah peristiwa pemilu pada tahun 2019 kemarin. Dan pemilu itu sangat menyedihkan ya. Karena apa? Karena banyak petugas KPU dan petugas dari kepolisian yang jaga berguguran. Dan faktornya karena apa? Kita akan bahas di sini. Yang pertama, sebelumnya kita tidak akan membahas hal yang itu dulu, tetapi kita akan membahas tentang data server KPU. Kenapa dengan data server KPU? Dan pada tahun 2019 itu masyarakat dibingungkan dengan rumor yang beredar bahwa data server KPU itu berada di negara lain, yaitu tepatnya di kota Singapura. Dan rumor itu hanya tudingan saja ya, tudingan dari masyarakat kepada KPU. Meski isu ini sudah dibantah oleh komisioner KPU yang pada waktu itu Pak Hasyim Asy'ari dengan menjelaskan bahwa server KPU seluruhnya ada di dalam negeri, tapi sejumlah pihak masih kebingungan di mana letak penampungan data pemilu itu sebenarnya. Dan ini juga dijelaskan lagi oleh mantan Ketua Mahkamah Konstitusi, yaitu Pak Mahfud MD, sebelum jadi menteri ya, sekarang kan sudah jadi menteri, bahwa pada saat dia bertemu dengan para komisioner KPU RI di ruangan lantai 2, itu menjelaskan dan menceritakan bahwa pengalaman melihat langsung server KPU berada di gedung KPU. Dan meski tidak menyebut di mana lokasinya, tapi Pak Mahfud secara tegas menjelaskan keyakinannya itu bahwa servernya ya berada di gedung KPU RI. Dianya berkata, ini dikutip langsung ya dari kata-katanya Pak Mahfud, kami tadi semua melihat sendiri bahwa server untuk pengolahan data dan entry data itu semuanya ada di sini. Bohong itu kalau dibilang ada di Singapura, kata Pak Mahfud di KPU RI Jakarta Pusat. Nah, menurut pengalamannya itu, ia juga menampik isu yang menyebut bahwa KPU mempekerjakan orang asing di servernya, di server KPU, penyimpanan data KPU. Karena Pak Mahfud sendiri tidak melihat adanya bule. Biasanya kan orang asing kan, orang Indonesia menyebutnya bule. Nah, bule, berparas bule. Kalau saya berparas Jowo. Melainkan seluruhnya hanya diisi oleh warga negara Indonesia. Nah, rumor ini beredar di masyarakat pada waktu itu, berarti tahun 2019, bahwasannya KPU itu servernya di mana. Nah, sudah dijelaskan dan katanya orang asing tuh yang bekerja di sana. Nah, sudah dijelaskan juga sama Pak Mahfud bahwa yang bekerja di situ ya orang-orang Indonesia, nggak ada tuh orang yang berparas bule. Nah, ini saya kutip dari kata-kata beliau. Orangnya orang Indonesia semua, tidak ada orang bulenya, tidak ada orang asingnya. Tadi saya melihat sendiri yang mengerjakan di situ, kata Pak Mahfud. Dan juga dijelaskan oleh Kepala Bagian Humas Republik Indonesia, Pak Robi menjelaskan, bagi mereka yang mau masuk ke ruang server KPU, yang bersangkutan harus terlebih dahulu mendapatkan izin dari Komisioner KPU Republik Indonesia. Jadi sangat terjaga kerahasiaannya. Jangankan mau masuk orang asing, orang sendiri juga harus melalui komisioner KPU. Nah, itu dari Pak Robi. Dengan kata lain, dapat disimpulkan bahwa tidak sembarang orang boleh masuk ke ruangan tersebut. Ketika ditanya, Pak Robi pun tidak mau membeberkan lokasi pasti di mana server itu berada, karena takutnya kan misalkan
sudah diketahui mungkin ada orang-orang yang jahil akan menjadikan mungkin dibobol dan lain-lain ya. Kita kan tidak tahu semua. Selanjutnya adalah rumor tentang server atau situs KPU yang diretas oleh para hacker. Nah, ini Komisioner Komisi Pemilihan Umum Pak Hasyim Asyari pada waktu itu menyebut bahwa situs resmi KPU mengalami serangan peretas setiap hari. Nah, namun demikian hingga saat ini tim IT KPU masih dapat menangkal upaya peretasan tersebut. Nah, dalam satu hari bisa ratusan yang diserang. Apalagi hacker-hacker Indonesia kan mantap. Dan alhamdulillah ini dari Pak Hasyim Asyari mengatakan alhamdulillah Tuhan masih melindungi KPU. Jadi masih aman datanya. Dan Pak Hasyim Asyari juga menegaskan dalam pernyataannya bahwa Komisioner KPU Firzan Aziz memperbantukan peretas untuk menangkal peretasan dari luar. Jadi dari KPU sendiri juga ada peretasnya untuk menangkal dari virus-virus yang akan masuk ke servernya KPU. Dalam hal ini KPU bekerja sama dengan sejumlah pihak seperti Badan Cyber Sandi Negara atau yang sering disingkat BSSN, bukan BNSP ya. Nah, ini dari kata Pak Firyan, serangan ada, namun alhamdulillah baik KPU, berbagai pihak terkait, termasuk teman hacker yang berbaik hati membantu kami memberikan masukan dan saran, kami apresiasi. Nah, seperti itu dari kata Pak Firyan. Jadi ada yang mau meretas, kita juga sudah ada hacker yang ahli menangkalnya. Jadi nggak pakai dukun. Kalau misalkan pakai dukun nanti malah situsnya jadi apa? Pada waktu itu juga sudah ditangkap tuh peretas yang berhasil membobol katanya, dan itu berinisial MAA dan pemuda, itu masih pemuda loh, dan mencoba mengakses situs KPU secara ilegal. Nah, untuk hackernya sudah diamankan, dan yang paling terakhir seperti yang sudah saya katakan di awal, bahwa yang paling menyedihkan dari KPU 2019 adalah banyak yang gugur dari para petugas KPU dan petugas keamanan. Dan faktor utamanya adalah karena kesehatan dan mungkin kurangnya persiapan ya, karena dalam pemilu kemarin itu ada pemilihan pilpres dan serentak untuk memilih DPR juga, DPRD dan DPD. Bisa dibayangkan pastinya akan mungkin satu hari full 24 jam. Hal ini yang berpengaruh pada tenaga, waktu, hingga pikiran serta beban petugas. Kemudian secara tidak langsung tingkat pekerjaan, pikiran, tenaga juga harus ekstra. Di samping itu anggaran sama saja yang diberi oleh teman-teman. Jadi anggarannya masih sama, kerjaannya tambah. Dan dananya masih sama seperti pemilu-pemilu sebelumnya. Faktor lain adalah pemilihan serentak membuat panitia pemilihan dan panitia PPS pemungutan suara kerepotan mengurus logistik yang sangat banyak pastinya. Kan ada pemilihan presiden, DPR, DPRD kan. Harusnya logistiknya sangat banyak dan diperlukan persiapan yang jauh-jauh hari. Apalagi mereka ini yang direkrut kan bekerja selama pemilu saja, sehingga dia awalnya belum paham dengan sistem learning by doing. Terus ditambah lagi ada pembatasan periode PPK, PPS, dan KPPS, sehingga yang sudah berkali-kali ikut pemilu harus kita stop dengan adanya regulasi itu. Data terakhir yang diperoleh dari Kementerian Kesehatan itu petugas yang meninggal ada 894 dan mengalami sakit itu 5.175. Dan itu adalah sejarah kelam pemilihan umum di Indonesia yang seharusnya menjadi pesta demokrasi rakyat, tetapi karena kurangnya persiapan dan mungkin kurangnya dan lain-lain menyebabkan hal seperti itu bisa terjadi. Dan di video ini kurang lebih seperti itu. Terima kasih atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.